bakar nih. Terpaksa adanya dupa, saya bakar dupa. Allah Akbar. Mukanya itu seram banget, kayak ini tuh, kayak matanya tuh kayak lepas tuh. Bukan hanya wewe juga ya, di lokasi ini tuh banyak banget katanya. Kayak orang kayak main apa, kuda lumping gitu. Capeknya teman-teman, ini perjalanan saya lumayan cukup jauh ya. Alhamdulillah saya diarahin warga, katanya suruh ke tempat ini. Saya mungkin akan bermalam di sini ya, di kebun ini yang katanya itu lumayan seram sekali di sini ya teman-teman. Saya taruh dulu kameranya. Punya debat, woi, pohon cengkol ini tempat favorit. Merinding. Tadi nyasar ya, jadi jam segini baru sampai. Tanya-tanya nggak ada orang di jalan. Aduh. Oke, langsung saja saya mau diriin tendanya karena sudah larut malam banget ini. Saya udah telat banget. Capek banget di jalan sumpah. Saya langsung saja agar saya bisa beristirahat dengan enak, dengan nyaman, karena udah capek, bener-bener capek. Semoga bisa beristirahat dengan tenang, nggak ada yang iseng, nggak ada yang gangguin malam ini.
Oh, pas banget sama ini ada pohonnya ya. Saya matiin dikit. Misi buat yang ada penunggu di sini, saya numpang beristirahat untuk 1 malam ini saja ya. Semoga kalian semua yang ada di sini bisa menerima kedatangan saya. Karena kalau mau lanjut jalan lagi nih sudah nggak mungkin karena sudah terlalu malam. Lebih baik saya menghindari hal-hal yang jelek-jelek, yang buruk-buruk ya. Ini alangkah baiknya saya bermalam di sini lah. Nggak tahu nanti ada apa, moga sih nggak ada apa-apa yang iseng. Hey, baru aja diomongin. Santai mbak, tujumu numpang istirahat mbak. Nanti kalau aku bikin kopi saya bagilah. Sumpah tadi di jalan tuh sendirian ya, udah nggak ada orang satupun. Aku udah nekat banget, terus laju terus naik terus. Udah nggak peduli, yang penting nggak ketemu sama hewan-hewan buas. Gajah nggak di sini tuh nggak ada ya. Alhamdulillah. Panasnya. Vitamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channelnya Hiking Story ya. Oke, pada malam hari ini saya bermalam di suatu tempat yang konon katanya lumayan banyak mitos-mitosnya di sini ya. Oke, tidak murni rasa hormat, saya doakan buat teman-teman semuanya semoga sehat selalu, panjang umurnya, dimudahkan, dilancarkan rezekinya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke. Tadi pas saya menuju sini tuh luar biasa ya, sudah sampai tersesat di jalan juga udah ada 2 kali ya. Karena saya tidak memakai kompas, cuman mengandalkan firasat saya saja, maju-maju, belok kanan belok kiri, dan ternyata malah nyasar sampai sini. Sini tuh memang konon ya, kata warga itu kalau di tempat-tempat kayak gini pasti angker ya teman-teman ya, banyak mitosnya, dan juga pasti ada juga lah, intinya namanya aja tempat kebun ya, jarang sekali terjamah sama orang-orang. Jadi
iya itulah suasananya pasti ya seram-seram, gimana seram-seram tuh bikin nyalinya kita menciut, pastinya itu sudah pasti itu kalau bikin nyali menciut. Sambil saya beres-beres, sambil saya juga ngobrol biar rileks, biar tenang. Saya juga dipesenin sama orang ya, pas mereka lagi di kebun itu suruh berhati-hati kalau mau nginap atau bermalam di sini, karena sering banget ada yang diganggu sama entah itu apalah, entah itu wujudnya apa gitu. Intinya dia tuh cuma ngasih perhatian, hati-hati mas kalau mau ngecamp di sana, soalnya banyak orang yang sering diganggu di situ. Kalau saya tidak percaya ya udah aku naik saja, masa itu cuma mitos kali pak lah. Nggak percaya. Itu orang tuh cerita banyak sama saya, cerita banyak sekali. Kita juga saya sambil udut dulu pohonnya. Orang itu cerita banyak ya, katanya itu di tempat ini itu ada lampor teman-teman. Kalian tahu kan lampor itu rendah terbang itu ya, yang suka apa ngambilin anak-anak kecil itu. Pas itu katanya munculnya itu cuman pas mau maghrib itu, namanya sendekala ya, kalau di Jawa itu namanya sendekala. Nah katanya itu pernah ada satu anak hilang karena dibawa itu yang namanya lampor, sampai dia tuh nggak ketemu ya, udah lama banget tuh nggak ketemu. Kayaknya dia tahu tuh saya omongin. Itu dari bawah sana itu kayak ada suara langkah. Lampornya ya teman-teman, mungkin dia tuh mantau saya ya dari sini, dari sana ya. Tanda-tandanya itu kalau hantu lampor itu ya, kalau mau muncul itu menandakan anginnya itu kencang banget, kencang baunya, anginnya tuh kencang banget, terus kayak muter gitu anginnya di lokasi di mana gitu. Ngeri. Ada yang ketawa ya, abaikan saja teman. Sambil saya udut-udut, semoga sih nggak nampak ya jam segini ya teman-teman ya kalau lampur. Kalau itu hampir sama ya kayak hantu wewek gombel itu ya. Wewek kan juga suka ngambil anak-anak itu, suka diumpetin, ntar nggak ketemu-ketemu, tapi kalau sekali ketemu dia tuh udah linglung ya nggak sih, udah linglung kayak udah lupa gitu itu linglung atau gimana ya, atau gila ya enggak, soalnya kalau pas ditanya itu kayak orang kurang gimana gitu, kayak enggak. Allah Akbar, bukan kok bisa gitu ya teman-teman ya, diambil orangnya dibawa entah kemana sampai dia itu linglung pas ketemu ya. Aku tuh agak penasaran tapi takut juga sama yang namanya wewe itu teman-teman. Ngeri kayaknya. Buat temen aku tuh udah ada yang pernah ya dibawa sama wewe itu. Yang anehnya itu ketemunya itu di kolong apa ya, kolong, kalau di Jawa itu namanya risban ya. Tahu kan risban itu apa ya kalau bahasa Indonesia itu, ya intinya di kolong kursi gitu yang pakai alas kayak gitu ya.
di bawah kursi. Itu ketemunya itu pas maghrib, sebelum maghrib pas sendekala. Dia tuh linglung, bener-bener linglung. Ditanya nggak jawab, dia bengong terus. Dipukulin sini nggak noleh. Bener-bener dia kayak bener orang-orang, kayak orang linglung gitu ya. Aku tuh sempat heran, ini kenapa? Nah, terus ada yang nyaranin, coba bang diadanin. Nah, ketika sudah diadanin itu baru dia tuh baru bisa mendengar obrolan orang-orang di sekitarnya ngomong. Itu ditanyain, kamu kenapa kok bisa ada di situ? Nggak tahu, katanya tuh aku tuh diajak main sama orang, mainnya di sana banyak teman-teman katanya kan. Nah, dia ditanya tuh, astagfirullahaladzim, merinding nih. Tuh, ini nggak bohong nih, merinding banget nih. Satu badan merinding semua nih. Astagfirullahaladzim. Maaf kalau saya bicarain ya. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar merinding sumpah. Astagfirullah, weh. Anak itu tuh sekitar umur 5 tahunan, persis 5 tahun. Benar-benar linglung. Itu berarti hampir sama kayak Lampor itu ya teman-teman ya. Suka ngambil anak kecil, dia tuh menjelma sebagai teman kita, sahabat kita, atau ibu kita, orang tua kita. Pasti kayak gitu. Dia tuh apa yang namanya itu, bisa berubah gitu ya, bisa mengubah wujudnya itu seperti mirip saudara kita. Lalu diajak main ke kebun, tahu-taunya hilang sampai sehari, 2 hari, 5 hari belum ditemuin. Nah, di lokasi ini tuh katanya sering terjadi seperti itu. Makanya aku agak hati-hati juga sih, agak ngeri sekali ini. Lumayan takut juga tadi, tiba-tiba merinding. Dari tadi kandang merinding terus karena ada pohon itu kali ya, pohon cengkol. Tapi dulu dapat nyamuknya, merinding banget, dingin, banyak nyamuk. Tuh nggak bawa, adanya dupa bakar nih, terpaksa adanya dupa, saya bakar dupa. Harumnya bener, sumpah wangi banget. Nyamuknya hilang nih, biar nggak ada nyamuk juga kita pindah lah, biar anginnya ke sini ya. Kembali lagi adanya dupa. Lokasi yang tadi saya ceritain itu nggak muncul ya, ini setelah saya bakarin ini dupa. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Rantingnya langsung jatuh, kaget banget. Astagfirullahaladzim. Apa ya, jadi merinding banget. Apa gara-gara saya nyalain dupa, yang penunggu sini jadi marah ya, apa datang dia weweknya kali ya teman-teman ya, yang nyium bau wangi langsung keluar. Tuh. Itu dari belakang tenda saya. Oh, dari tadi dari belakang terus suaranya. Dia tuh beraninya membelakangi. Memang kalau hantu itu selalu membelakangi. Kalau itu
Wewe gombel ya teman-teman ya. Itu mukanya hancur banget, badannya lupa apa, bajunya lusuh. Tapi yang saya heran tuh dia tuh bisa menjelma seperti teman kita, orang tua kita, untuk mengecokkan kita ya, agar kita ikut sama dia, ikut terus. Mungkin dianggap itu anaknya ya teman-teman ya. Karena kalian tahu nggak sih ceritanya Wewe Gombel itu sebenarnya gimana kisahnya? Kisahnya itu Wewe Gombel itu dia itu bunuh diri ya, karena anaknya itu dibunuh sama suaminya. Jadinya si ibunya itu bunuh diri. Nah, lalu Allahu Akbar, astagfirullahaladzim guys, sampai kaget. Mungkin mau kopi kali ya, nggak aku kasih sih. Harumnya ini. Karena anaknya dibunuh, lalu ibunya itu bunuh diri. Lalu arwahnya bergentayangan mencari anaknya yang dibunuh sama si suami itu. Nah, makanya dijadikan Wewe Gombel. Lalu arwahnya itu mencari anaknya ya, anaknya yang dibunuh sama bapaknya. Itu tuh udah lama banget, kayak dari zamannya Belanda. Kalau nggak salah dengar ya saya, kalau nggak salah baca saya ya, itu dari Belanda dulu. Kan masih kejam-kejam orangnya, udah dibunuh-bunuh, ditusuk-tusuk, dicacat baunya. Kalian tuh pernah lihat nggak sih wujudnya Wewe Gombel itu? Mukanya itu serem banget, kayak ini tuh, kayak matanya tuh kayak lepas. Ini badan ini nih, mukanya itu hancur teman-teman, berdarah sampai sini. Masya Allah, saya tuh benar-benar takut ya, merinding banget teman-teman. Moga aja nggak lihat apa-apa di sini malam ini teman-teman. Sumpah, udah aku serem banget loh bayangin itu, wajahnya aja, matanya merah melotot kayak mau keluar, kayak mau jatuh. Terus sampai sekarang tuh masih kental sekali ya di Jawa itu namanya, hantu itu Wewe Gombel. Suka banget di tempat-tempat kebun kayak ini yang sepi, jauh dari pemukiman warga, jauh dari warga juga, jauh dari orang-orang ya. Tempat seperti ini teman-teman, apalagi banyak pohon-pohon gede. Dari belakang terus suara selamat, sumpah. Tuh bukan hanya Wewe juga ya, di lokasi ini tuh banyak banget katanya. Kayak orang kayak main apa, kuda lumping gitu teman-teman. Sering banget kedengar suara-suara gamelan, kayak konser-konser di sini, di lokasi ini. Mungkin juga ada pasar setannya kali ya di sini ya. Namanya aja hutan kebun seperti ini kan, tempatnya sarangnya si hantu-hantu itu. Itu kalau dengar suara gamelan itu harus lebih waspada. Soalnya itu apa, dayang-dayangnya, selir-selirnya itu suka menggoda-goda ini. Aduh, serem sekali. Ya mending kalau cantik, coba kalau tuh kayak ada yang tepuk-tepuk dari sebelah sana ya, dari bawah tuh. Saya spill ya teman-teman ya. Ini dari sini nih, kayak ada yang nepok-nepok tangan. Allahu Akbar, sandung. Udah panik saya.
Ini ya pohon jengkolnya nih, tepat di belakang saya, sama pohon duren. Ini kayak ada tanda-tanda Allah Akbar. Kirain astagfirullahaladzim, apa itu tadi nyala merah? Udah, aku mending duduk santai. Saya mending duduk santai di sini. Lihat kan tadi tempatnya itu banyak banget pohon-pohon pisang, buat hantu-hantu pada bersarang. Itu si pocongnya pasti. Di sini juga terkenal pasar setannya. Sering banget warga sekitar, warga-warga yang berkebun di lokasi ini itu sering banget mendengarkan suara-suara rame kayak di pasar, jual beli apa ya, kayak tawar menawar barang. Pokoknya suaranya itu jelas banget ya, kedengaran sama telinga orang itu. Sampai-sampai orang yang mendengarkan itu pas pulang ke rumah itu langsung jatuh sakit. Sudah sampai katanya ya, yang cerita sama saya itu udah berbulan-bulan dia tuh nggak sembuh, dan akhirnya itu dipanggilin sama paranormal untuk menyembuhin itu, dan ternyata itu memang kena sama yang ada di penunggu sini. Ada yang ikut dia, mungkin karena dia mendengarin suara itu ya, kayak di pasar itu. Mungkin kan nggak mungkin sih ya, memang ya dia itu bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat dia. Bisa juga si makhluknya itu menawarkan barang ke kita tapi kitanya yang nggak lihat, nggak tahu, kita abaikan, kita cuekin. Nah mungkin karena hal itu ya jadinya diikutin sampai rumah, sampai dia rusak. Sumpah merinding banget, ini benar-benar nyata. Ceritanya orang itu benar memang nyata ya. Dengar nggak ada yang manggil tuh. Sumpah ini angker banget. Jadi saya sambil beres-beres. Sambil beres-beres saya mau istirahat, udah capek banget, udah ngantuk banget, udah campur aduk hawanya, bener-bener takut merinding. Saya mencoba tenang ya teman-teman, padahal aslinya tuh nggak karuan banget. Kita beresin, kita depan aja ya, moga nggak ada yang ngambil, nggak ada yang rusak. Jam 2:30 teman-teman, pantas makhluk-makhluknya itu pada datang ya, udah jamnya dia muncul. Lebih baik saya istirahat, semoga nggak ada suara-suara aneh lagi pas saya istirahat. Oke. Biar besok bangun pagi fresh, saya mau jalan lagi. Lupa teman, saya belum naruh kamera di luar ya.
biar memantau siapa tuh ada eksistensinya. Baiknya taruh di sebelah mana ya? Ini aja kali ya teman-teman ya. Itu yang dari tadi sebelah sana ya, semoga tertangkap. Oke, saya mau istirahat dulu teman-teman. Oke ya teman-teman, saya mau istirahat dulu ya, udah capek banget, gak karuan. Gimana ya hari ini ya? Ini malam ini benar-benar luar biasa di sini ya. Cerita warga itu memang benar asli nyata adanya itu. Semoga saya tidur itu nggak diganggu. Nah, tinggalkan sarung biar tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa tidur. Aduh, kameranya kayaknya kurang agak turun ini. Segini kali ya, biar terlihat saya ngoroknya ya. Lanjut tidur guys. Waduh, udah jam 4 aja nih.